Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti, mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang mudah datang, menunjukkan bahwa Anda keyakinan bahwa mencari uang itu sulit dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mempercayai bahwa uang mudah didapat. Hal ini wajar, karena pengalaman pribadi dan pengaruh sosial sangat berperan dalam membentuk persepsi seseorang. Jika seseorang atau lingkungannya sering menghadapi kesulitan dalam mencari uang, pengalaman ini dapat memperkuat keyakinan bahwa mencari uang itu memang sulit. Pengalaman ini mungkin mencakup pekerjaan dengan gaji rendah, sulitnya mendapat pekerjaan, atau usaha bisnis yang gagal. Media seringkali menyoroti cerita sukses yang luar biasa atau menekankan betapa sulitnya hidup, yang bisa memperkuat pandangan bahwa mencari uang adalah perjuangan besar. Cerita-cerita ini dapat menciptakan persepsi yang menyimpang tentang realitas, menekankan kesulitan daripada peluang. Bahkan dalam beberapa budaya, ada nilai yang kuat terkait kerja keras dan usaha yang gigih sebagai satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Nilai-nilai ini dapat membuat seseorang merasa bahwa mencari jalan pintas atau cara mudah adalah sesuatu yang tidak etis atau tidak bisa dipercaya. Keyakinan yang membatasi seperti uang hanya bisa didapat melalui kerja keras yang ekstrim atau hanya orang kaya yang bisa menghasilkan lebih banyak uang dapat menghalangi seseorang untuk mencari atau menerima informasi yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. Keyakinan ini seringkali tertanam sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial. Kemudian ketakutan akan kegagalan dan ketidakpastian tentang cara-cara baru untuk menghasilkan uang dapat menghambat seseorang untuk mencoba pendekatan berbeda. Rasa takut ini bisa berasal dari kekhawatiran kehilangan uang, waktu, atau reputasi jika cara baru tersebut tidak berhasil. Kurangnya akses atau pengetahuan tentang cara-cara alternatif untuk menghasilkan uang dapat membuat seseorang merasa bahwa hanya ada satu cara untuk mendapatkan uang, yaitu dengan cara yang sulit dan konvensional. Misalnya seseorang mungkin tidak menyadari peluang dalam investasi, bisnis online, atau keterampilan digital yang sedang berkembang. Dalam psikologi, kadang orang menganut mentalitas tetap, yakni mengacu pada keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan itu statis dan tidak dapat berkembang. Seseorang dengan mentalitas tetap mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki kemampuan atau bakat untuk menemukan cara mudah mendapatkan uang, sehingga mereka tidak mencoba mempelajari atau mengembangkan keterampilan baru. Mengatasi hambatan ini memerlukan perubahan pola pikir, pembelajaran keterampilan baru, dan keterbukaan terhadap peluang yang mungkin tampak tidak konvensional. Dengan pendidikan, pengalaman, dan bimbingan yang tepat, seseorang dapat mulai melihat bahwa ada cara-cara efektif untuk mendapatkan uang yang tidak selalu harus melalui jalan yang sulit dan penuh tantangan. Fakta dan realitas. Fakta dan realitas adalah konsep yang sering dianggap sama, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar. Mari kita jelaskan perbedaan tersebut dengan contoh yang relevan seperti dalam konteks kondisi finansial. Fakta. Fakta adalah pernyataan atau informasi yang bisa diverifikasi kebenarannya dan sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini. Fakta bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh persepsi atau opini individu. Contoh, kondisi finansial saat ini sulit. Ini adalah fakta jika bisa dibuktikan dengan data ekonomi seperti tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi, atau laporan keuangan yang menunjukkan kerugian. Realitas. Realitas adalah cara seseorang memahami dan merasakan dunia di sekitar. Ini bisa dipengaruhi oleh persepsi, keyakinan, harapan, dan aspirasi individu. Realitas bisa berubah sesuai dengan cara seseorang melihat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh, seseorang bisa menciptakan kondisi realitas di masa depan dengan kondisi finansial yang berlimpah. Ini menunjukkan bahwa meskipun fakta saat ini menyatakan kondisi finansial sulit, seseorang dapat bekerja, membuat rencana, dan mengambil langkah-langkah strategis
untuk mengubah situasi ini di masa depan. Realitas yang diinginkan ini adalah hasil dari visi, usaha, dan perencanaan individu. Meskipun fakta adalah dasar yang objektif, realitas bisa dibentuk oleh pandangan dan tindakan kita. Menciptakan realitas. Konsep bahwa realitas hidup di masa depan dan pengalaman seseorang dapat diciptakan melalui pikiran bawah sadar adalah gagasan yang populer dalam berbagai bidang seperti psikologi, filsafat, dan bahkan dalam beberapa aspek ilmu pengetahuan modern. Berikut adalah ilmiahnya. 1. Neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai respon terhadap pengalaman dan pembelajaran. Pikiran dan keyakinan yang terus-menerus dapat membentuk kembali struktur dan fungsi otak. Misalnya ketika seseorang memvisualisasikan tujuan mereka dengan sangat jelas dan berulang-ulang, koneksi saraf yang terkait dengan tujuan tersebut dapat diperkuat, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Efek placebo. Efek placebo adalah fenomena di mana seseorang mengalami perbaikan kondisi kesehatan atau perubahan psikologis positif hanya karena mereka percaya bahwa mereka sedang menerima suatu perawatan yang efektif. Padahal sebenarnya tidak ada bahan aktif dalam perawatan tersebut. Ini menunjukkan kekuatan pikiran bawah sadar dalam mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. 3. Law of attraction. Meskipun bukan sepenuhnya ilmiah, hukum tarik-menarik menyatakan bahwa pikiran positif dan keyakinan dapat menarik pengalaman positif dan hasil yang diinginkan dalam kehidupan seseorang. Meskipun banyak kritik terhadap teori ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa optimisme dan pemikiran positif memang dapat mempengaruhi hasil kehidupan melalui peningkatan motivasi dan perilaku yang lebih proaktif. 4. Pemrograman pikiran bawah sadar. Teknik seperti afirmasi, visualisasi, dan meditasi dapat digunakan untuk memprogram pikiran bawah sadar. Misalnya dengan secara konsisten mengulang afirmasi positif, seseorang dapat memperkuat keyakinan tertentu dalam pikiran bawah sadarnya, yang kemudian mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka dalam kehidupan sehari-hari. 5. Efek ramalan yang terpenuhi. Fenomena ini terjadi ketika keyakinan seseorang tentang diri mereka sendiri atau situasi tertentu mempengaruhi perilaku mereka sedemikian rupa sehingga keyakinan tersebut menjadi kenyataan. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa mereka akan berhasil dalam suatu proyek, mereka cenderung bekerja lebih keras dan lebih gigih sehingga meningkatkan peluang atau kemungkinan keberhasilan mereka. Walaupun pikiran bawah sadar tidak dapat secara langsung dalam tanda kutip menciptakan realitas masa depan, maksudnya menciptakan realitas secara instan, pikiran bawah sadar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi, motivasi, dan tindakan seseorang yang pada akhirnya dapat membentuk realitas tersebut. Mekanisme seperti neuroplastisitas, efek placebo, dan pemrograman pikiran bawah sadar menunjukkan bagaimana keyakinan dan pikiran dapat mempengaruhi hasil kehidupan melalui perubahan perilaku dan fungsi otak. Fakta, saat ini kondisi finansial Anda sulit. Realitasnya, uang bisa mudah datang, bahkan berlimpah. Uang mudah datang, ini menunjukkan bahwa Anda bisa menggunakan keyakinan dan pikiran dalam membentuk pengalaman hidup di masa depan. Kita bisa melihat bahwa meskipun fakta saat ini tidak bisa diubah, realitas masa depan masih bisa dibentuk dengan usaha, rencanaan, dan tindakan yang tepat. Jadi bagaimana? Anda akan dihentikan karena fakta dan bukti-bukti fisik saat ini, atau Anda memilih untuk mulai menciptakan realitas Anda sendiri di masa depan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-390 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.